Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Software. Di video kali ini kita akan membahas suatu studi kasus tentang usaha atau bisnis ya. Jadi kedepannya kita akan coba membuat video yang memang relatif dengan bisnis teman-teman yang sedang lakukan. Nah, khusus video kali ini kita akan membahas tentang usaha atau bisnis UMKM, terutama di retail. Nah, jadi teman-teman yang memang bisnisnya atau usahanya retail bisa nonton video ini sampai akhir. Nah, sebetulnya usaha retail itu apa sih? Ya kalau kita lihat ya, retail sendiri itu adalah kegiatan jual barang atau jasa secara langsung kepada customer atau konsumen akhir atau end user dalam jumlah yang relatif kecil buat kebutuhan pribadi dan biasanya bukan dijual kembali atau reseller gitu ya. Nah, ini biasanya kayak toko kelontong, minimarket, toko HP, aksesoris, apotek, bahkan supermarket. Sebetulnya kayak online shop pun termasuk retail juga ya. Nah, ciri-ciri usaha retail ini biasanya yang pasti jual langsung ke konsumen akhir. Kemudian transaksinya dalam jumlah kecil. Secara lokasi bisnis mungkin di tempat-tempat ramai juga yang mudah dijangkau ya. Mengutamakan pelayanan cepat dan nyaman. Kemudian variasi barangnya itu relatif banyak gitu. Nah, kita akan langsung saja ya kupas gimana sih menerapkan ERP Next ini atau software ERP ini di bisnis teman-teman yang memang fokus di retail. Di video ini kita akan bahas mulai dari setup awal ya. Kemudian nanti ada setup opening balance, kemudian kita akan coba input beberapa item, terus transaksi pembelian, kemudian kita akan cek stok juga, terus kemudian kita akan memanfaatkan point of sale untuk transaksi penjualannya gitu. Nonton terus sampai beres. Oke, baik. Di sini udah halamannya ya, halaman depannya ya. Kita masuk aja di sini. Nah, di sini kita menggunakan software TEM plus software ERP dari software ya. Jadi kelebihannya itu adalah pertama secara tampilan ini sudah agak beda dengan versi ERP Next originalnya, tetapi jangan khawatir, secara fitur masih sama. Yang kedua adalah kita udah melakukan konfigurasi awal sehingga teman-teman tidak perlu lagi banyak konfigurasi gitu. Jadi siap pakai gitu. Contohnya adalah kita membuat coba versi software ketimbang versi Indonesia. Kenapa kita bikin sendiri? Karena yang kita tahu gitu ya, kita udah cek, memang originalnya itu banyak sekali coba yang menurut kita belum pas gitu. Sehingga kita inisiatif untuk mengcustom sendiri gitu ya. Ini kita bikin namanya toko kelontong software ya. Dan nyate. Nah ini kita bisa cek ya view chart of account-nya. Nah seperti ini. Jadi ini kita udah rapihkan cuannya sehingga siap dipakai ketimbang pakai yang originalnya yang menurut saya ya masih kurang oke lah gitu ya. Oke, kemudian ini financial years begin-nya pasti tahun sekarang ya, complete setup. Oke. Kita tinggal tunggu saja. Nah, tentu saja kelebihan di software TEM dan software ERP ini adalah yang pertama segi tampilan yang tadi saya sudah sebutkan. Ini sudah agak berbeda ya, jadi lebih user friendly buat teman-teman pengusaha Indonesia. Yang kedua, kita juga udah mengcustom beberapa dashboard yang jadi teman-teman nggak usah lagi nge-customize si ERP Next-nya karena ini udah kita siapkan. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini udah kita buat otomatis ketika di setup sehingga teman-teman nggak usah lagi aneh-aneh atau ya perlu ada effort banyak gitu karena kita udah siapkan. Jadi betul-betul ready to use gitu. Tadi pun coba juga udah sesuai juga ya.
Dan kalau kita cek nanti di company settingnya pun kita pun udah sesuaikan juga sehingga nanti di sini udah cukup rapih gitu ya. Jadi tidak ngaco lagi. Kalau teman-teman pakai yang originalnya itu banyak yang ngaco sekali. Contoh yang saya tahu kayak piutang itu default receivable account itu dia pakainya ke karyawan. Hutang usaha malah hutang pajak, jadi nggak sesuai. Nah di sini kita udah siapkan semuanya ya. Jadi udah sesuai. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi ngatur-ngatur ini itu. Jadi udah siap pakai. Oke, di sini udah ya secara company udah juga. Kita akan mulai langsung opening balance ya. Jadi ceritanya itu toko kelontong software ini itu dia asalnya dia nggak punya sistem ya. Artinya dia jualan seperti biasa. Nah dia punya stok awal, punya cash dan sebagainya. Anggap dia nggak punya piutang, tapi dia punya hutang ke vendor terkait barang-barang yang pernah dibeli. Oke, nah yang pertama yang perlu kita setup adalah ketersediaan. Sebenarnya bisa apa aja ya, tapi kita akan bedah mulai dari cash atau ya uang di bank ada berapa. Untuk kesini kita cukup tinggal masuk ke journal entry. Kita buat journal entry ya. Nah, di sini kita masukkan misalkan kas yang dia miliki, misalkan ya kas kecilnya itu adalah misalkan dia udah punya cash anggap 50 juta. Oke. Kemudian di banknya pun misalkan di bank BCA ya. Dia punya cash katakanlah punya ya cash di bank gitu ya. Punya 100 juta. Oke. Nah, di sini karena ini opening balance ya, ini kita harus lawankan dengan kode 3. Kode 3 di sini bisa kita masukkan sebagai modal ya. Nah, ini ekuitas saldo awal. Jadi ini adalah harta kita yang dilawankan dengan si modal ini. Nah, di sini kita harus tandain dia sebagai is opening. Nah, ini kita akan set dia mulai berlaku di tanggal 1 ya. Jadi harta dia ada tanggal 1. Sebetulnya sih biasanya di akhir bulan atau akhir tahun ya. Atau kita set nggak apa-apa di sini ya, di 31 Oktober. Oke, kita simpan, kemudian kita submit. Oke, ini adalah opening balance untuk saldo awal, cash kecil, dan bank BCA. Cash kecil kita anggap sebagai uang cash yang dipegang, tunai. Sedangkan bank BCA ini yang memang ada saldo di bank. Oke, kemudian kita akan menginputkan terkait hutang. Jadi untuk kasus piutang dia nggak punya, artinya bahwa di retail dia itu tidak ada ngasih pinjaman gitu ya, ngasih apa namanya bukan kasbon ya, yang ngutang lah gitu ya. Jadi tidak ada ngutang di dia, tetapi dia punya hutang di suppliernya. Oke, nah untuk opening itu kita pakai yang namanya opening invoice. Itu bisa kita cek di sini ya. Kita cari itu harusnya namanya opening tool. Nah ini opening invoice creation tool. Oke, di sini kita pilih company-nya, temporary opening, oke. Nah terus kemudian ini kita pakai purchase ya. Nah ini create otomatis, ini nggak perlu. Kemudian kita inputkan. Nah kita input nih siapa suppliernya. Misalkan kita belanja itu di Indogrosir. Oke. Oke. Kita akan catat hutang kita itu misalkan per tanggal 1 Oktober dengan due date misalkan di tanggal 30 ini ya. Kemudian nilainya misalkan hutangnya itu adalah 20 juta. Oke. Nah, di sini kita harus ini kalau teman-teman ada invoice existing di sistem lama gitu ya, sistem lama ataupun misalkan dalam bentuk fisik itu bisa diinputkan. Misalkan kita nginput di sistem lama itu kodenya itulah PI 00045 misalkan contoh ya. Nah, kemudian ini ada temporary opening account, ini yang akan masuk sebagai account ininya ya. Ini harusnya kita ke saldo awal. Nah, saldo. Oke, di sini sudah sip. Ini per tanggal 1 Oktober si hutangnya itu. Kita simpan. Oke, ini harusnya ini udah ke create ya. Nah, kita coba cek di sini di purchase invoice, apakah sudah ada? Nah, ini sudah ada. Jadi kita udah nyatet hutang. Nah, ini.
Kita cek coba di ledgernya. Oke, 20 juta. Oke, coba kita cek di balance sheet. Nah, di balance sheet ini yang tadi ya, ini kita punya aset 150 juta, tapi kita punya utang usaha juga, utang usaha sebesar 20 juta. Jadi aset kita itu adalah sebetulnya 130 juta. Oke, ini udah ya, untuk sales kita nggak input. Kemudian yang akan kita inputkan adalah stok. Nah, untuk stok itu ada di persediaan, kita pakai namanya stock reconciliation atau penyesuaian barang. Nah, di sini ya. Oke, sebelum ke sini kita perlu menginputkan item dulu ya. Oke, kita masuk ke item dulu. Untuk kasus di sini saya akan coba pakai kasus atau item-item retail ya. Di sini saya coba inputkan yang biar umum Indomie aja ya. Sorry sebutin merek. Di sini kita akan tulis Indomie. Nah, ini consumable aja. Oke, satuannya yang kita pakai adalah pieces. Oke, ini belum ada ya, kita bikin pieces. Jadi ini adalah satuan terkecil yang akan nanti dijadikan perhitungan atau standar stoknya. Nah, karena punya beberapa varian, kita jadikan ini sebagai hash varian. Terus kemudian kita pun di sini ada konversi ya, atau kita simpan dulu. Oh ya, ini harus diisi dulu. Kita akan coba isi beberapa varian. Varian yang pertama, karena saya senang mie kocok, jadi kita isi varian mie kocok ya. Kemudian, sorry Bu, ini bukan atribut, ini namanya varian mie kocok, abbreviationnya itu MK, kemudian rasa ayam bawang AAB, kemudian rasa soto ST. Nah, seperti ini ya. Simpan sudah. Oke, simpan juga. Nah, oke. Di sini di unit UOM, nah ini kita akan tambahkan ya. Kita akan tambahkan UOM baru dus ini nih. Ada nggak ya? Oh, nggak ada. Sebenarnya bisa pakai box tapi nggak apa-apa. Kita pakai dus saja biar sesuai aktual. Nah, dus ini kita bikin, terus kemudian kita setting 40. Nah, ini artinya apa? Ini artinya adalah kita membuat UOM konversi tersendiri ya. Kenapa tersendiri? Karena satuan dus itu tuh nggak standar. Maksudnya standar itu kadang yang namanya satu dus itu bisa isinya 10, 20, 50, 100, beda-beda ya, tergantung barang. Beda dengan konversi yang umum. Kalau yang konversi umum itu sebenarnya kita bisa cari di sini UOM conversion. Nah, kalau UOM conversion factor ini itu biasanya pengkonversi yang udah pasti. Contoh misalnya 1 kilo itu berisi 1000 gram atau 1 liter itu berapa mililiter, itu udah pasti ya. Tapi untuk kasus-kasus yang memang nggak pasti kayak dus kayak gini, ya itu kita harus define di sini gitu. Artinya nanti ketika kita belanja 1 dus itu sama dengan 40 pieces, simpelnya gitu ya bahasanya. Dan kenapa ini ada ini ya, ini defaultnya. Jadi artinya bahwa 1 pieces itu ya 1 pieces, sedangkan 1 dus ini adalah 40 pieces. Gitu cara bacanya ya. Kita simpan. Nah, belum selesai, kemudian kita akan masuk ke inventory. Nah, di sini kita akan memanfaatkan barcode ya. Barcode-nya ada 2, ada barcode item pieces dan barcode item dus. Jadi kalau teman-teman cek di barang yang satuan sama dus, biasanya punya barcode terpisah. Artinya barcode itu tuh mewakili dus, kalau yang ada di dus ya. Satu lagi yang ada di kemasan kecil-kecil itu mewakili pieces. Biasanya itu memang beda, karena nanti pas kita scanning, dia bisa tahu dia itu satuannya dus atau bukan. Oke, di sini saya akan coba isi ya. Saya cari di Google, nemu nih, ada nih. Cuman ini belum tentu benar ya. Jadi silakan teman-teman cari aja. Harusnya sih lihat aja di barcode barang aslinya ya. Ini nggak usah, biarkan aja. Kemudian UOM-nya ini adalah pieces. Oke. Nah, kita akan tambah satu lagi. Ini pieces ya. Kita akan tambah untuk yang versi dusnya.
Nah, cuman kan ini nggak boleh sama ya, berarti harus beda. Untuk bedakan, ya berhubung saya nggak punya barangnya, saya nggak tahu nih yang mana yang benar. Tapi saya akan atur aja di sini. Ini dua ya. Ini bukan berarti kita ngeubah barcode ya. Jadi teman-teman kalau barangnya memang ada barcode kayak Indomie lain sebagainya, merek-merek yang umum barang sehari-hari, itu barcode-nya udah pasti dan teman-teman tinggal scan aja buat tahu nilai barcode-nya gitu. Ini saya karena memang nggak punya barang aslinya. Kayaknya di internet pun agak susah untuk nyari. Oke, udah kita simpan. Oke, ini udah. Nah, terus setelah itu kita akan masuk accounting, ini nggak perlu. Nah, processing. Kita akan membuat default UOM ketika pembelian. Maksudnya gini, kita beli, kita nggak mau beli itu satuan pieces gitu ya. Jadi misalkan kita ke grosir belinya 40 pieces atau 80 pieces. Tapi kita memang belinya dus-dusan. Nah, di sini kita pilih dus ya. Nah, sudah dus. Minimum itu misalkan ini hitungannya pakai stok UOM ya. Berarti ini bukan 5 dus. Ini harus pakai karena default unit UOM-nya itu adalah pieces, berarti di sini kalau misalkan minimum 5 dus berarti 5 dus 5 kali 5 satu dusnya itu 40, berarti 5 kali 40 itu 200 pieces. Nah, seperti ini teman-teman. Gitu ya. Nah, jangan bingung terkait UOM ya. Saya coba jelaskan sekali lagi. UOM stock itu ada di sini. Ini adalah UOM stock. Artinya bahwa pengakuan stok itu adanya di sini. Nah, sekalinya ini di set dan ada stok yang masuk, ini nggak bisa diubah lagi. Jadi teman-teman harus pastiin ini sesuai gitu kan. Nah, kapan kita harus pakai pieces, kapan kita pakai dus? Sebenarnya itu tergantung balik lagi ke cara jualnya. Kalau retail harusnya memang pieces. Beda kalau misalkan dia grosiran. Artinya dia memang tidak menjual pieces. Kalau dia tidak menjual pieces, berarti sebetulnya yang dia stok di gudang itu bentuknya ya UOM dus, bukan pieces. Jadi ini tergantung dari teman-teman bisnis seperti apa. Kalau retail ya harusnya pieces karena yang dijual itu pieces. Walaupun nanti misalkan gimana kalau ada yang beli dus-dusan, nggak masalah. Nanti kita tinggal ganti UOM-nya aja. Tapi secara pencatatan kita akan set ini pieces. Tetapi untuk purchasing akan pakai dus. Nah, untuk sales kita akan pakai pieces. Seperti ini ya. Oke, udah kita simpan. Nah, setelah udah, ini kan baru bikin template ya. Template di sini itu kayak master variannya. Untuk nge-create varian, atau kita cek dulu di sini. Nah, ini ya, udah jadi. Untuk part variannya kita cukup klik create di sini, kemudian multiple varian. Kita pilih, kita pengen set 3. Make 3 variants. Nah, ini udah ke-create ya. Kita cek. Nah, udah jadi nih. Kita cek coba yang Indomie Soto. Oke, jadi udah otomatis ya. Create, UOM-nya pun otomatis. Coba kita cek inventory. Nah, ini barcode-nya enggak. Kenapa barcode-nya enggak? Ya karena setiap varian biasanya punya barcode sendiri. Oke, kita akan inputkan ya. Kita pakai barcode tadi, cuman kita bedakan aja biar gampang. Ini tadi 1, ini kita ubah 2, ini pieces. Oke. Nah, berarti nanti untuk yang di sini ininya 2, kemudian dus. Oke, sudah. Simpan. Nah, oke, kita cek yang lain. Harusnya ini udah purchasing sesuai sama dengan masternya. Nah, ini sudah semua ya. Oke, sudah. Kita akan coba ke satu lagi. Oh, sebelumnya kita coba kasih gambar ya. Kita kasih gambar Indomie varian soto ayam. Soto. Oke, ini ada nih. Kita copy link address. Harusnya kita bisa gini ya. Attachment. Pakai link. Oke, upload. Oh, nggak bisa. Karena saya pakai Google. Saya buka dulu. Soto. Oh, soto mie adanya ya. Apa deh. Upload. Harusnya nih. Coba kita isi di sini juga ya. Sorry, link atau kita pakai library yang udah ada. Nah, ini. Nah, oke, simpan. Udah ya.
Satomi. Berikutnya kita mau upload yang ini, ayam bawang. Kita cari ayam bawang. Ayam bawang. Domi varian ayam bawang. Oke, ini favorit nih. Varian ayam bawang. Nah, saya bisa di sini nih ubahnya. Upload, link, upload. Nah, sudah. Oke, kemudian kita satu lagi mie kocok. Nah, ini favorit saya nih. Mie kocok. Mie kocok Bandung. Oke. Kita copy image-nya. Kita upload di sini. Ini nggak usah pakai link aja. Ini kalau teman-teman udah ada di database-nya ya, atau di laptop gitu, atau di PC-nya, bisa pakai browse ini gitu. Oke, sudah. Kita sudah set, kita bisa view seperti ini ya. View image harusnya ada. Nah, ini. Nah, bisa terlihat nih. Oke, sekarang kita set harga ya, harga jual. Oke, mie kocok kita samakan harganya, biasanya sih di pasaran 3.500 ya. Oke, saya coba untuk membuat harga itu sebetulnya bisa pakai sales invoice, itu create price ya on transaction ya. Tapi kalau mau bikin masternya ya langsung di sini aja, di action, add edit price, kemudian kita add item price. Nah, di sini kita jual satuan pieces. Nah, ininya standar selling harusnya. Nah, harganya misalkan harga jualnya itu adalah 3.500. Oke, kemudian kita masuk ke ayam bawang. Ayam bawang pun sama ya. Biasanya 3.500 juga di pasaran. Standar selling. Oke, kemudian kita bikin satu lagi yang sotomi nih. Kita kasih harga, ini visi. Oke, kalau teman-teman mau ngejualnya satuan dus, sebenarnya sama seperti ini ya. Jadi tinggal buat aja, tapi satuannya itu carinya dus dan harga jualnya ada harga jual dus gitu. Jadi ini item price ini kita bisa bikin multi price berdasarkan satuan ya atau UOM-nya. Oke, sudah ya. Ini sudah. Oke. Nah, itemnya sudah muncul. Sekarang kita akan stock of name atau stok awal ya, stock reconciliation tapi awal. Kita masuk ke penyusunan barang, create your first stock reconciliation. Ininya adalah opening, kita edit per tanggal 31 Oktober ya. Jam berapa ya? Anggaplah 23 menjelang akhir gitu ya. Defaultnya masuk ke store, kemudian oke. Ini kita bisa pecah item ya, tapi ini biasanya nanti kalau dipakai stock of name sih biar lebih cepat. Oke, nah di sini anggaplah si toko kelontong sopir ini dia udah stock of name gitu ya. Ngecek per tanggal 31 Oktober. Indomie ayam bawang itu ini pakai pieces ya. Ada misalkan katakanlah 4.000 pieces atau 100. Yang ini ada 2.000, yang ini ada 1.000. Oke. Nah, percent rate-nya misalkan harga belinya itu anggaplah kita set di 2.600. Samain aja ya, 2.600 satuannya. Oke. Nah, ini kita set harusnya ke kode 3 ke ekuitas saldo awal. Nah, ini. Oke, kita simpan. Oke, sudah ya, tidak ada yang perlu lagi. Kemudian kita submit. Oke, sudah. Ini adalah inputan stok awal ya, di mana saldo bertambah lawan dengan ekuitas saldo awal ini. Jadi inventory dengan si ekuitas saldo awal. Kita coba cek di balance sheet-nya. Ini 18 jutaan ya.
Di balance sheet-nya kita refresh. Nah ini saldo awalnya, ini hutang usaha. Nah ini nilai persediaannya nih udah masuk. Jadi kalau secara aset itu dia punya nilai uang cash 50 juta, di rekening 100 juta, dan nilai persediaan 18 juta 200. Nilai asetnya adalah 168 juta 200 ribu. Sedangkan dia punya kewajiban sebesar 20 juta. Nah, berarti saldo awal itu atau real uang dia itu sebetulnya di sini ya, 148 juta 600. Karena aset dikurangi liability. Seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya aset kita itu bukan ini ya, bukan segini. Aset ini situ karena sebenarnya kita punya hutang. Artinya bahwa aset sebenarnya atau modal kita, harta awal kita, harta asli kita itu sebenarnya ada di sini. Tapi ini tetap aset ya. Karena memang ini ada di kita, tapi kita juga punya kewajiban gitu. Nah, seperti ini teman-teman, ini pembukaan saldo awal ya. Jadi kita udah set up. Tadi kita udah overview company-nya, kemudian kita juga udah bikin journal entry untuk pembukaan akun awal, opening balance, kemudian tadi hutang juga, terus kemudian kita bikin item beserta variannya dan harga, terus kemudian kita juga sudah input stock reconciliation atau opening ya, saldo awal untuk stoknya. Coba kita cek saldo awalnya di stock balance, generate. Nah ini udah masuk ya, udah masuk, ada Indomie, ini cara nilainya, valuationnya. Oke, berikutnya ngapain? Berikutnya adalah misalkan kita mau belanja ya, kita mau nambah belanja barang. Untuk belanja kita masuk ke persediaan. Nah biasanya kalau misalkan kita belanja ke grosiran atau yang memang bisa ngutang dulu gitu ya. Nah ini biasanya pakai metode ya seperti ini. Bikin purchase order atau bikin PO, kemudian terima barang purchase receipt, kemudian setelah itu terbitkan invoice atau faktur pembelian untuk nerbitin hutang kita. Oke, di sini kita udah masuk ke menu pembelian ya. Menu pembelian di sini tinggal klik order pembelian, terus add purchase order atau di sini sama aja ya. Setelah itu kita input suppliernya, nah, Indo Grosir sama misalkan transaksi per tanggal 2 require hari ini. Nah, ini kita bisa pakai scan ya. Kita tadi udah punya scan nih. Nah, kita tinggal setting aja kalau teman-teman sudah punya scannernya, itu tinggal di scan aja. Kita akan coba scan ya. Nah, jadi kalau di scan nanti si kursornya ke sini aja. Kalau scan misalnya kayak gini, tek. Nah, seperti itu. Oh, ini template-nya ya. Sorry. Kita coba cek atau kita bikin 2 tab aja biar gampang. Kita cek salah satu item mie kocok. Oh, ini ternyata belum ya. Atau kita cari yang udah ada. Cari. Oh, yang udah ada yang ini nih. Oke, sebentar, ini Indomie. Tadi persen kita udah ubah ya. Coba ya. Ini soto. Kita coba ke yang ayam bawang. Nah, ini pakai kode 1. Oh, ini pakai kode, coba pakai kode 4. Ini pieces. Oke, kemudian ini kode 4, ini 2 dus. Oke, simpan. Oke, kita cek ini barcode-nya, terus yang ini kocok. Ini agak aneh nih. Oke, kita coba. Atau ini harusnya nggak usah nih. Sorry teman-teman, ini harusnya nggak perlu. Oke, kita coba cek di Sotomi. Soto udah ada. MK kita tambahkan lagi, ulangi lagi. 4 pieces. Satu lagi. 2 dus. Oke, simpan. Oh, sorry, ke modifikasi. Ini pieces.
terus oke, simpan. Oh, udah pakai ayam bawang ya. Kita lihat dulu di ayam bawang ini. Oh iya, ini ya udah pakai 4. Di mie kocok ini, nah ini jangan pakai 4 nih, pakai 5 deh. Oke, simpan. Nah, kita cek lagi ya, mie kocok pakai kode 5, ST pakai kode 2, AB pakai kode 4. Nah, udah ini ya. Oke, jadi ini tidak ada kesalahan, harusnya di si template ini nggak usah ya, karena memang nggak dipakai. Oke, kita coba mie kocok misalkan. Kita akan scan pakai barcode ini untuk testing, dan juga yang dusnya. Oke, nah kita masuk ke purchase order ya. Purchase order. Nah, ini kita ulang, kita pilih suppliernya Indogrosir, require hari ini, targetnya masuk ke gudang store. Oh iya, ini ceritanya kita store-nya 1 ya, jadi cuma 1 toko aja, jadi yang dipakai adalah gudang store aja. Nah, kemudian kita akan scan nih, kita akan scan yang satuan ya. Kita klik di sini. Oke, nah di sini dia udah tahu nih, karena yang di scan adalah satuan, maka yang di input adalah satuan. Beda kalau kita input manual. Kalau kita input manual seperti ini misalkan ya, Indomie mie kocok nih. Nah, dia otomatis akan pakai set yang dus. Kenapa? Karena waktu kita setting di item, default purchase-nya itu adalah dus. Tapi karena kita scan-nya pakai barcode pieces, ya makanya keluar adalah pieces gitu. Nah, cuman karena ini pembelian itu biasanya dus-dusan ya, jadi kita akan scan yang dus. Kita scan yang dus. Nah, ini udah ke dus ya. Kita misalkan mau belanja 10 dus. Harga belinya misalkan 105.000. 105.000. Oke, sebelum submit, teman-teman lihat dulu di sini ya. Nah, di sini ada informasi lain. Pertama adalah kita akan belanja 10 dus ini karena ada UM-nya dus di sini. Tapi nanti secara penyimpanan atau pencatatan di ledger stoknya itu adalah menggunakan pieces. Sehingga dia akan konversi otomatis nih. 10 kali 40 sama dengan 400. Jadi nanti akan yang disimpan adalah 400 ini gitu. Terus kemudian kita tambahkan lagi mie kocok soto misalkan 5 dus, harganya ya tipis-tipis lah, misalkan segini ya. Terus kemudian mie kocok ayam bawang. Nah, teman-teman kalau misalkan ada kasus seperti ini ya, anggaplah kita itu dikasih bonus sama suppliernya itu, misalkan dikasih mie kocok tapi gratis. Nah, itu teman-teman bisa input juga di sini. Misalkan dikasih 1 dus tapi harganya 0, boleh nggak? Boleh. Artinya nanti HPP-nya itu akan lebih murah gitu ya, karena dapat gratisan. Nah, seperti ini ya. Kita simpan, sudah. Nah, ini otomatis kalau ada informasi ini artinya bahwa dia sudah merecord item price default purchasing. Jadi nanti kalau misalkan kita beli lagi, nanti si harga purchasingnya udah otomatis keluar gitu, tanpa perlu kita set lagi gitu ya. Simpan dulu, kita coba cek dulu di sini item price. Nah, seperti ini ya, close. Nah, ini yang udah kebuat si item price untuk pembelian. Oke, kita balik lagi di sini. Kalau sudah, kita submit. Di sini kita nggak ada pajak ya, karena ya toko retail lah nggak ada pajaknya. Jadi ini udah termasuk pajak sebetulnya, cuman kita nggak catat aja. Kita submit, yes. Nah, sudah. Nah, dari sini barang datang nih. Barang datang. Nah, untuk terima barang kita bisa langsung pakai ini ya, create purchase receipt. Oke, maka dia akan menduplikasi datanya. Misalkan ketika datang barang nggak semuanya ya, misalkan di sini cuma 8, yang ini 4, yang ini 10, yang ini oke, terima. Oke, kita simpan, kita submit. Udah.
Nah, ini udah masuk nih ya. Oke, ini kenapa ada error ini? Ini bukan error ya, ini warning. Artinya kita nggak set accounting di warehouse di warehouse store ini. Gak apa-apa. Oke, kita coba cek di stock ledger-nya atau stock balance-nya. Nah, ini harusnya berubah ya. Harusnya bertambah. Nah, ini secara nilai pun bertambah. Ya. Kemudian valuation rate-nya pun ini bakal berubah juga nih. Karena kita di sini default-nya average, dia akan merata-ratakan gitu. Nah, ini ada yang beda nih. Kenapa ada beda? Karena tadi ada inputan yang macam-macam. Oke, di sini sudah. Nah, kalau kita mau menerima barang lagi, kita bisa lewat sini juga, atau bisa langsung di sini, boleh gitu ya. Nah, di sini juga boleh. Kita coba lewat sini ya. Tadi kan udah lewat purchase order. Sekarang kita terima barang lewat purchase receipt. Kita klik purchase receipt, kita pilih suppliernya, get items from purchase order. Oke, ini PO yang pertama tadi, get items. Nah, dia akan narik sisanya ya, yang belum. Oke, kalau sudah, kita simpan, kemudian kita submit. Sudah. Oke, kita bisa cek di stock balance. Oke, nah ini sudah bertambah juga. Oke, kemudian kalau mau cek di stock ledger pun boleh juga. Nah, ini rincian stock ledger ya. Jadi kita bisa melihat misalkan yang ayam bawang AB. Nah, ini. Nah, ini bisa kelihatan nih. Awalnya 4.000 pieces ya. Ini sudah terkonversi ya. Kemudian ada penambahan. Nah, ini penambahan si ayam bawang. Oke, kenapa ini 2 kali? Karena waktu bikin purchase receipt-nya pun 2 kali juga. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa cek terkait barang. Kita terima barang ini dari mana sih? Ya, kita tinggal klik aja dokumen ini. Dia akan redirect ke halaman dokumen penerimaan barang. Oke, di sini kita sebetulnya bisa bikin invoice ya, purchase invoice atau bayar tagihan. Tapi anggaplah kita belum bayar tagihan dulu. Oke, nah selanjutnya adalah terkait point of sale. Tapi sebelum itu kita coba cek dulu ya di balance sheet-nya. Di laporan balance sheet-nya ini sudah makin berkembang ya, persediaan barangnya udah bertambah juga. Kemudian di sini ada stok diterima belum tagih. Ini karena kita belum bikin purchase invoice sehingga dia akan masuk ke akun offset ini. Gitu. Tapi ini tetap masuk ke kewajiban ya. Sehingga equity kita segini. Tetap harusnya equity-nya tetap ya karena ini lawan ini gitu. Untuk laporan profit and loss ini harusnya belum ada ya karena kita belum jualan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke point of sale. Nah, untuk masuk ke point of sale, ada namanya profile, post profile. Nah, ini post profile ini maksudnya apa? Jadi kita bisa membuat profile point of sale itu dengan berbagai jenis ya. Bisa dibedakan berdasarkan warehouse, bisa dibedakan kalau dia multi company pun bisa juga, atau misalkan memang beberapa jadi misalkan gini, bisa jadi dalam satu toko itu ada 5 point of sale gitu. Nah, itu bisa dibedakan. Jadi bisa masing-masing. Tapi intinya adalah ini terkait informasi ketika point of sale itu jalankan, maka kondisi-kondisi atau atribut ini akan melekat di point of sale tersebut gitu. Oke, kita kasusnya di sini cuma satu aja ya. Misalkan toko utama atau pos utama, jadi nggak ada lagi. Warehouse-nya kita set di store. Nah, untuk customer, karena retail itu biasanya jarang banget untuk menyimpan informasi customer ya. Tapi kita tetap harus bikin. Kalau kita nggak bikin, nanti ketika di point of sale, kita dipaksa harus pilih customer. Nah, di sini kita bikin aja, tapi customer yang umum. Kita bikin namanya walk-in customer. Jadi customer yang emang umum gitu ya. Oke, kalau ada company address boleh nih, nanti terkait print struknya bisa disesuaikan dari sini. Tapi kita kosongkan dulu. Applicable user ini kita anggap semuanya bisa akses. Tapi kalau teman-teman nanti punya banyak cabang, pengen ngatur profile ini untuk user apa, itu bisa diatur di sini. Oke, nah di sini payment method yang akan atau yang bisa digunakan apa aja. Kita pakai cash, ini sebagai default. Kemudian kita memasukkan bank. Ini kita bisa bikin bank sendiri ya. Misalkan Kris BCA. Oke, nah tapi Kris BCA ini kita set dulu nih di ininya. Jenisnya adalah bank.
ini cari Bank BCA kalau pakai ini. Ini contoh aja. Kalau teman-teman misalkan pakai krisnya itu kayak dari ShopeePay atau apa, itu kita bisa bikin akun ShopeePay, akun. Jadi nanti kita cocokkan di sini aja. Oke, kita simpan, kita balik lagi. Nah, ini udah di sini. Sorry, ini oke, ini ya boleh nggak? Allow return boleh, yang ini nggak boleh, misalkan ya. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi ya. Jadi kalau misalkan kayak gini ya, ada hide image, kita pengen munculin gambarnya. Kemudian hide available items, ini maksudnya kalau misalkan teman-teman ada item yang nggak tersedia secara stok, itu jangan dimunculin, nah itu tinggal checklist ini aja. Gitu ya. Nah, kita checklist. Kemudian sini ada automatically add filter item to cart. Ini kalau misalkan pakai barcode atau searching yang dia itu dapat exact satu value, dia bisa langsung ke add to cart. Ini cocok kalau pakai barcode ya. Kita pakai aja. Validate stock. Ini kita akan ngecek stok ketika simpan, boleh. Ini print receipt kita nggak akan pakai dulu ya, karena kita nggak pasang printer. Ignore pricing, biarin aja. Allow edit nggak usah, edit diskon nggak usah, ini nggak usah, allow partial payment nggak usah. Jadi bayarnya harus satu. Item group ini nggak usah dulu gitu ya, karena ini kita mau simple aja. Oke, print format nanti kalau kita udah setting. Oke, ini ada write off ya. Ini write off account ini itu biasanya jadi biaya yang timbul yang tidak bisa ditagihkan gitu, jadi kayak kerugian. Kita coba cari ya. Beban masuknya ke beban piutang tak tertagih. Nah, ini aja. Kemudian cost centernya ini default aja, selebihnya udah biarin aja ya. Oke, sudah kita simpan. Oke, sudah, ini post profilnya udah kita bentuk. Nah, sekarang waktunya kita bikin atau kita akses point of sale. Untuk aksesnya kita bisa cari di sini ya. Ini saya belum keluarkan di sini, nanti teman-teman bisa ngeluarin sebetulnya di sini juga point of sale. Tapi kalau dicari di sini, cari aja point of sale. Nah, ya, seperti ini. Oke, ini kita akan membuat create post opening entry. Ini biasanya dibuka atau di create itu ketika pertama kali si kasir itu tuh open ya, atau buka. Kemudian post profile-nya kita pilih. Nah, di sini ada opening balance-nya. Misalkan cash-nya kita memang pegang ya, buat kembalian atau apa gitu. Misalkan kita setting, dia punya uang 500.000. Oke, kita submit ya. Dah. Nah, teman-teman, seperti ini penampakannya ya, panoselnya. Ini originalnya dari ERP Next. Seperti ini udah otomatis juga walk-in customer, jadi bisa langsung jualan. Kita akan coba scan satuan ya, misalkan pakai alat scan. Jadi nanti scan di sini, tinggal setting. Just, nah dia langsung masuk ke sini ya. Nah, kalau scan lagi, nah, dia bertambah. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau misalkan ada 20 nih, mungkin kan harus scan satu-satu. Nah, itu bisa kita klik di sini, kita edit di sini langsung, misalkan 20. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini lebih cepat gitu ya. Ini close aja. Ini kita pakai full screen aja nih, biar jelas. Nah, seperti ini ya. Cakep tampilannya juga. Nah, terus kemudian misalkan Indomie ayam bawang sebanyak 5. Oke, 5. Terus, nah sini ya. Kita nggak pakai diskon ya, karena udah murah nih. Sudah, kita check out aja. Kayak check out. Nah, ini pembayarannya mau pakai cash atau kris ya. Tinggal di input saja. Misalkan kita mau pakai cash senilai ini. Udah, kita tinggal klik complete order. Yes. Nah, sudah. Ini tinggal nanti di print. Gitu. Kalau misalkan udah ada printernya, bisa langsung cetak. Oke, sudah. Kita balik lagi ke open view. Sorry ya. Post invoice. Yes. Oke. Terus misalkan ada transaksi lagi nih, misalkan yang ini ya 10 lah. 10 check out, tapi dia ada dia ada diskon misalkan 5%. Nah, ini. Oke, check out aja. Kemudian ada submit. Nilainya sekian. Oke, kita bikin new order baru. Terus bikin lagi. Nah, di sini nggak ada diskon. Belinya 5. Oke. Kemudian kita check out.
Nah, di sini misalkan dia bayarnya 20.000 ya, biar kelihatan. Nah, jadi ini kayak kembaliannya gitu. Complete order. Oke, kita bikin lagi new order. Kita pakai kris ya, misalkan. Ininya misalkan 8. Oke, check out. Ini pakai kris. Nah, sebanyak 28.000. Oke, nah ini. Dah. Oh ini multiple ya. Ini nolkan aja. 20. Ini berarti udah. Oke, complete order. Dah. Nah, ini kita udah bikin beberapa transaksi ya. Nah, kita bisa juga lihat transaksi yang sudah terjadi ada di sini. Toggle recent order. Ini filter aja. Paid. Nah, ini kita bisa lihat nih yang terjadi. Nah, ini kalau misalkan kita ada pembatalan atau apa, kita bisa retur juga ya. Ada tombol retur di sini untuk membalikan. Gitu. Nah, ini transaksi. Nah, kalau udah, nah ini mungkin yang harus teman-teman pahami gitu ya. Nah, kalau misalkan kita cek di persediaan ini kan kita udah berkurang ya transaksi. Itu sebetulnya tidak langsung berkurang di stock balance-nya. Kenapa? Karena sistem point of sale itu dia akan menyimpan informasi stok itu sementara gitu. Sampai kita betul-betul closing barulah stok itu berkurang. Jadi kalau misalkan kita cek nanti di persediaan di sini itu nggak langsung berkurang ya. Gitu. Sampai betul-betul si point option-nya itu closing. Jadi dia masih tetap full di sini. Nah, kita akan closing point of sale-nya. Kita balik lagi. Oke. Di sini kita akan klik close ya, close the post. Nah, di close the post ini kita akan mengetahui invoice atau transaksi apa aja dan nilainya. Begitu juga dengan uang yang masuk gitu. Nah, ini uang opening ya. Ini yang waktu kita awalkan. Jadi sebelumnya dia punya uang cash 500. Nah, harusnya berdasarkan transaksi di sini dia tuh cash itu jadi 640.000. Nah, kita tinggal cek nih uang real kita berapa. Bener nggak sih 640.000 itu 50? Ternyata salah. Misalkan kurang segini misalkan. Nah, difference ini nanti akan dimasukkan kemana? Ke yang beban nggak ditagihkan tadi gitu ya. Jadi ibaratnya itu kayak kerugian. Jadi ini memastikan bahwa yang diterima harus sama dengan yang sesuai dengan datanya gitu. Di sini kita akan samakan aja ya. Kita akan samakan aja. Oke, sudah, ini kerja sudah. Oke ya. Kita akan simpan. Kemudian kita submit. Nah, udah. Di sini ada post invoice merge log, ini akumulasi terkait invoice apa aja. Nah, ini ketika kita closing itu dia akan masuk ke faktur penjualan. Nah, ke sini. Dengan status paid ya, karena memang sudah dibayar. Kita bisa klik. Karena kita pakai customer berarti seluruh transaksinya ada di sini semua. Jadi dia udah akumulasi. MK berapa, ST berapa dan sebagainya. Nah, ini teman-teman. Di sini pun kita bisa melihat stoknya juga. Stok yang keluarnya, nah ini. Nah, seperti ini ya. Oke, itu terkait transaksinya ya. Terkait transaksi point of sale-nya kita udah closing juga. Nah, terus kita masih ada yang belum nih. Kita bikin faktur pembelian. Jadi dari faktur pembelian ini, ini udah ya, sorry, kita belum bayar, lupa. Ini yang piutang awal. Kita akan coba bikin dulu purchase invoice. Nah, dari purchase receipt yang sebelumnya harusnya ada 2 di sini ya. Nah, ini get items. Nah, ini transaksinya, ini yang bonus tadi ya. Total sekian, kita simpan, kemudian kita submit. Sudah. Oke, berarti di sini ada 2 faktur ya. Yang pertama itu yang terkait hutang awal, yang kedua adalah terkait hutang baru. Nah, ini harusnya sih dari sini kita bisa kelihatan ya profit and loss-nya walaupun ini belum dibayar. Kalau kita cek profit and loss di sini, nah ini udah kelihatan nih bahwa pendapatannya adalah 166.010, kemudian expense-nya adalah 124, profit sekian. Nah, expense itu dari mana? Nah, expense itu adalah dari sini. Jadi ini tuh bersihnya ya. Jadi ini HPP-nya, ini harga jualnya. Dan bersihnya itulah sekian. Jadi profit kita itu adalah 41.000. Ini bisa dibilang ini masih gross profit karena belum ada biaya dan sebagainya.
Nah, kalau balance sheet-nya kita cek di sini. Ini kita masih punya hutang usaha ya. Terus cash-nya masih banyak. Kita akan coba bayar hutang. Nah, untuk pembayaran hutangnya kita akan coba beberapa variasi hutang faktur pembelian. Cara yang pertama kita akan coba bayar ini dulu. Misalkan kita mau bayar sebagian nih. Kita mau bayar 5 juta dulu purchase payment. Nah, misalkan bayarnya mau pakai cash, dia punya cash banyak nih. Dia mau bayar 5 juta. Oke. Oke, simpan, submit. Yes. Nah harusnya sih di sini dia partly paid ya. Artinya bahwa dia udah bayar sebagian. Jadi kalau kita cek di sini outstanding itu tinggal 15 juta lagi. Nah, teman-teman juga bisa cek di sini ya di hutang AP, account payable. Account payable kita cari di sini. Account payable di sini. Atau dari sini juga bisa ya, daftar hutang sama aja. Nah, ini daftar hutang kita nih, Indogrosir. Ini karena ada transaksi, ini ada invoice-nya, ini ada yang sudah dibayar juga. Kemudian ini yang masuk edging, ini belum ada yang masuk edging ya, kecuali yang ini edging hari pertama. Hari 0 masuknya. Oke, kita pun bisa cek summary. Nah, berarti hutang kita itu ke Indogrosir itu tinggal 23.600.000 sekian. Ini yang udah dibayar. Ini invoice-nya, ini outstanding-nya, sisanya. Nah, tadi kan kita bayarnya satuan ya. Satu. Nah, kita akan coba bayar dua nih sekaligus. Kita pengen lunasin nih. Invoice ini sama invoice ini. Nah, kalau untuk melunaskan dua invoice ini, kita masuk ke pembayaran. Kita masuk ke payment entry. Add payment entry, kemudian kita mau bayar ya. Bayarnya pakai cash juga. Kemudian suppliernya Indogrosir. Oke, ini akunnya nih, nah ini hutang kita nih. Hutang kita nih. Kemudian kita membayarkan sebanyak ini aja. Nah, kita tarik nih get outstanding invoices. Nah, maka ketarik. Oh, ini ada yang nggak ketarik nih, satu nih. Kita lihat filternya. Oh, karena filternya kurang jauh. Kita jauhkan lagi. Nah, dua ya. Jadi kita mau lunasin nih. Kita mau lunasin atau kita dapat ini ya, dapat bonus lah, bonus 5.000 misalkan ya. Jadi harusnya itu bayarnya itu 18.605.000, tetapi dari pihak sana misalkan pengen dibulatin aja gitu ya. Nah, kita bulatin. Oke. Simpan dulu. Nah, kita dibulatin. Nah, ini akan ada yang kurang nih selisih. Nah, supaya kalau misalkan kita submit, ini ini hutang akan ngegantung ya, karena masih belum. Nah, supaya nggak ngegantung, kita akan fullkan di sini. Berarti ini setting 15 juta. Oke, nah baru di sini nanti ada selisih 5.000. Nah, selisih 5.000 mau kita apakan nih? Nah, kita akan masukkan dia itu sebenarnya sebagai keuntungan ya. Sebagai keuntungan karena yang harusnya kita bayar lebih 5.000 sekarang jadi kurang. Nah, keuntungan ini kita write off. Nah, kita tergantung nih mau kemanakan. Sebetulnya bisa aja kita masukkan ke pendapatan ya, pendapatan, atau bisa juga pengurang ya ini boleh lah beban piutang tak tertagih. Jadi misalkan kita rugi itu tuh kita masukkan ke sini, atau mau bikin akun pun berbeda terserah. Tapi ini kalau walaupun ini beban tapi ini minus, artinya ini suatu keuntungan gitu. Sebenarnya kita bisa aja pakai akun lain kayak pendapatan di luar apa ya, di luar lain-lain ya, kode 4 itu bisa juga. Tapi saya akan simpan di sini. Artinya kalau kita punya kerugian tertentu, nah itu akan dibayarkan di sini. Oke, kita simpan, kemudian kita submit. Sudah. Nah, kita bisa cek nih faktur pembelian. Ini harusnya udah lunas juga ya. Kemudian kita bisa cek juga daftar hutang. Ini harusnya bersih, kosong. Tidak ada lagi. Nah, kalau kita cek di balance sheet. Nah, ini kita udah nggak punya hutang nih, beres. Tapi ya saldo atau
uang kita tuh jadi berkurang nih. Ini ada minus, nih nanti kita cek ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini balance sheet-nya, kemudian ini profit and loss-nya. Nah, ini yang tadi gitu ya. Nah, ini jadi pengurang ya. Sebenarnya bukan pengurang, ini keuntungan gitu. Jadi kita jadi untung 5.000 gitu. Nah, terus kemudian kita misalkan ada gaji gitu ya. Cuma karena nilainya kecil, anggaplah bayar bensin lah gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai journal entry. Kita bikin journal entry, misalkan di sini pakai kas kecil juga. Misalkan kita beli bensin 50.000, berarti ini kredit ya, berkurang 50.000. Ini bebannya BBM ada nggak? Bensin. Nah, ini ada bensin tol. Yang umum aja 50.000. Kita simpan, kita submit. Nah, sudah. Kita cek lagi nih profit and loss-nya. Kita refresh. Nah, di sini kita rugi ya kalau dihitung-hitung. Kenapa rugi? Karena kita harus bayar bensin di sini nih gitu. Sedangkan penjualan nggak, penjualannya 166, kemudian ini HPP ditambah bensin 50.000, artinya bahwa di sini kita ada kerugian min 3.250. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk kasus retail ya, kasus retail. Jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman pun bisa mengetahui real time terkait profit and loss-nya. Jadi jangan sampai kita tuh jual, jangan-jangan rugi gitu ya. Banyak expand inu gitu. Ternyata penjualan banyak tapi sebetulnya merugi. Nah, itu ya hati-hati juga gitu ya. Artinya dengan sistem ini teman-teman bisa ngecek atau bisa pantau bisnis secara real time gitu kan, nggak perlu kita ngitung lagi pakai Excel, semua udah terhitung otomatis, HPP-nya, terus kemudian expand, penjualan, sebagainya, itu semuanya udah otomatis gitu kan. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi. Kita pun bisa ngecek laporan-laporan lainnya ya. Misalkan ada laporan sales analytic. Nah, ini terkait penjualan bersama customer, karena customernya walk-in customer, kita ganti jadi item. Nah, ini penjual per item ya. Di bulan apa ini, November. Nah, ini bisa terlihat penjualannya. Karena ini kita pakai invoice, kita pun bisa lihat quarter atau weekly pun bisa juga. Nah, di sini pun ada sales register. Ini laporan per invoice juga. Nah, ada juga laporan gross profit. Nah, ini buat ngecek untung rugi dari item. Misalkan ini ya, si AB ini ayam bawang ini waktu dijual itu belinya itu berapa sih? Oh, harga jualnya itu 3.500. Nah, valuation rate atau harga rata-ratanya itu adalah 2.600. Nah, ini nilai selling amount-nya. Berapa gross profit-nya itu ini kurang lebih. Berarti margin kita itu di sekitar 25%-an gitu. Jadi teman-teman bisa analisa ini. Nah, seperti itu teman-teman gitu kan. Untuk laporannya sih teman-teman bisa cek juga di sini ya, di penjualan. Laporan penjualannya macam-macam, tinggal pelajari aja. Tapi kurang lebih sih pengompatannya seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita cek di overview penjualan, nah ini nih penjualan sekian, tidak ada menunggu pembayaran, pelanggan aktif pun 1, yang tadi ya customer ini. Kita ngebikin sales order jadi nggak ada orderan di sini. Ini penjualan per pelanggan, ini tren penjualannya gitu. Nah, kalau kita ke beranda di sini, nah ini udah terlihat nih. Income kita 166.000, expense 169.000 sekian, kita rugi ya. Nah, jadi loss terus. Dan di sini ini terkait tagihan yang perlu dibayar sebelumnya ini di bulan Oktober ya. Sedangkan ini yang di November yang sebelumnya. Terus ini juga tagihannya. Oke, saldo bank sekian. Oke, teman-teman, itu aja mungkin terkait kasus retail ya. Jadi kalau teman-teman ada yang tanyakan, feel free aja untuk komen di sini tentunya. Misalkan ada pertanyaan atau ada yang belum jelas atau belum komplit. Di sini kita sebenarnya banyak yang kita skip ya. Misalkan kalau ada pajak di mana, atau retailnya itu memang gede ya, jadi ada pajak.
Terus kalau ada royalti gimana itu nggak kita bahas. Jadi ini benar-benar case-nya retail yang umum. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf ya, ini panjang banget pembahasannya karena kita tuntaskan dari awal sampai akhir, jadi memang betul-betul full gitu. Oke, nah ada info menarik buat teman-teman ya, terutama pelaku UMKM yang secara bisnis pengen memiliki sistem yang oke seperti ini ya, yang pengen usahanya naik level. Nah, sekarang tuh software punya program spesial yaitu software for UMKM. Jadi teman-teman cukup berlangganan software cloud selama 1 tahun akan mendapatkan pelatihan intensif selama 3 hari full ya, 3 hari secara online. Kemudian ada free consulting selama 3 bulan, 1 bulannya itu 8 jam, waktunya bebas. Kemudian yang paling penting itu akan ada pendampingan seumur hidup dari tim software. Jadi ketika teman-teman pakai sistem ini, teman-teman bingung lain sebagainya, itu tim software akan mendampingi. Jadi jangan khawatir, kita nggak ngelepas gitu. Jadi kita memang nggak cuman kasih sistemnya aja, tapi kita akan bimbing sampai benar-benar bisa mengoperasikan ini gitu kan. Nah, detail lengkapnya bisa baca di deskripsi di bawah ya, deskripsi di videonya. Itu ada linknya juga, tinggal klik aja untuk baca-baca. Karena ini memang sistemnya batch gitu, jadi jangan sampai ketinggalan dan tentunya secara pricing affordable sekali gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel Software. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.